Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Ayo membaca. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara 2 telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa ya saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah matahari dan api adalah sumber energi panas. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis.
membantu manusia mengeringkan padi, garam, dan menjemur pakaian. 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah menggosokkan kedua tangan selama 1 menit, menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah nenek moyang kita menggosokkan 2 batu kering yang sampai keluar percikan api. 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Ayo menulis. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Nah, di sana terdapat contoh pada paragraf 1, yaitu kata kuncinya energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf yang kedua, kata-kata pentingnya yaitu manfaat energi panas matahari. Kemudian paragraf ketiga yaitu cara menghasilkan energi panas, atau gesekan dapat menghasilkan energi panas. Dan paragraf yang keempat yaitu api menghasilkan energi panas, cara menghasilkan api tradisional dan modern. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah sumber energi panas yang terdapat di sekitar kita terbesar adalah matahari yang bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Selain itu, api juga dapat menjadi sumber energi panas yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Ayo mengamati. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikan tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Nah, di sana ada contoh kegiatan yaitu menanak nasi, alat yang digunakan panci dan kompor. Ada juga alat penanak nasi elektronik. Lalu sumber energi panas yang digunakan kalau untuk panci dan kompor itu dari api dari kompor, sedangkan untuk alat penanak nasi elektrik itu dari listrik. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk kegiatan yang kedua contohnya memasak air. Alat yang digunakan panci dan kompor dengan sumber energi panasnya api dari kompor. Lalu ada juga ketel listrik dengan sumber energi panasnya dari listrik. Lalu ada menyetrika pakaian. Alatnya setrika listrik dengan sumber energinya listrik, kemudian ada setrika arang dengan sumber energinya api dari arang. Lalu untuk kegiatan membuat kue, oven kompor, sumber energinya dari api dari kompor, kemudian alatnya oven listrik atau microwave, sumber energinya dari listrik. Ayo berdiskusi, bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. Amatilah kesamaan dan perbedaan hasil pengamatanmu. Catatlah pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kegiatan tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Salinlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil dan tempelkan di papan tulis menggunakan selotip. Amati dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh teman-temanmu. Alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: apa ada sumber energi panas lain yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan?
Kemudian, apa yang akan terjadi jika terlalu banyak sumber energi panas yang dihasilkan bagi kenaikan suhu global? Amati tabel yang telah kamu buat di atas. Kelompokkan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas yang berasal dari listrik dan yang berasal dari sumber energi selain listrik. Sumber energi manakah yang paling sering kamu gunakan? Dapatkah kamu menjelaskan alasannya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sumber energi listrik yang sering aku gunakan adalah listrik karena lebih mudah dan praktis dalam penggunaannya serta lebih aman dan efisien. Ayo mencoba. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut: 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkah: 1. Letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari, wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. 3. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. 4. Setiap anggota kelompok akan mengamati dan mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Perhatikan gambar berikut. Nah, silahkan ya, perhatikan ada gambar es yang di bawah terik matahari, ada yang di atas meja dan di dalam lemari. 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah mula-mula ukuran es tersebut sama, kemudian mengalami perubahan. 2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah es yang diletakkan di bawah terik matahari. 3. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Maka alternatif alasan yang bisa kamu berikan adalah karena mendapatkan energi panas yang lebih banyak dibandingkan yang diletakkan di dalam ruangan atau di dalam lemari. 4. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah sumber energi panas menyebabkan perubahan benda. Adapun kecepatan perubahan dipengaruhi oleh banyaknya energi yang diterima benda. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.